Berlatar sebuah bar. Seorang wanita bernama Melanie yang bekerja sebagai pelayan di sana, walau dia saat ini sedang menunggu hasil ujian studi keperawatannya. Tak lama kemudian dia pun dihampiri oleh pria bernama Bill yang terpesona dengan paras cantik Melanie pun mengajaknya untuk keluar nanti malam. How's that? I see her in there. Your inner gambler trying to get out. Malamnya mereka habiskan waktu berdua di sebuah kasino, berharap bisa melipat gandakan uang mereka di atas meja judi. Hell it is. You are my rabbit's foot. Let's play. Watch me win now. Sepulang dari sana, Bill awalnya sempat ingin mampir sejenak. Namun karena Melanie tak enak hati dengan ibu dan ayah tirinya yang sedang berada di rumah pun dengan berat hati tak mengizinkannya. Good night. Melanie yang lupa melepaskan jaket milik Bill pun bergegas mengembalikan jaket itu. Sebelum akhirnya malam itu mulai terikat hubungan yang semakin dekat antar keduanya. Beberapa hari kemudian Bill mengajak Melanie ke acara pesta temannya, dan diketahui jika Bill adalah mantan perwira angkatan laut, di mana Melanie pun berkenalan dengan istri dari teman Bill yang bernama Sue. Hi, I'm Sue. Look at you. Bill warned you about that. Mereka pun lalu terlibat perbincangan, di mana Melanie yang saat itu sudah resmi mendapat gelar perawat pun menceritakan pekerjaannya sebagai perawat, khususnya bidang kesuburan bagi pasangan dan merekomendasikan program bayi tabung sebagai solusi untuk Sue yang diketahui sulit mendapat keturunan setelah lama menikah. Have a lot of sex. Selesai dengan itu, Bill dan Melanie yang sedang bucin-bucinnya pun menghabiskan malam dengan bercocok tanam di tempat terbuka. Esok harinya, Melanie pun terlibat perbincangan dengan rekan kerjanya yang bernama Shailene terkait hubungannya dengan Bill untuk menuju jenjang lebih serius lagi yang diketahui akan bertunangan. Terlebih lagi rencananya mereka akan tinggal bersama. And yeah, maybe he's got some rough edges, but Shailene pun cukup terkejut mendengar keputusan sahabatnya itu, di mana ia menyarankan Melanie untuk terlebih dulu mengenal lebih jauh calon pasangannya itu. Shut up. You're joking, right? it's gonna be him. You really like him, don't you? Suatu hari Melanie pun didatangi seorang wanita bernama Mercy yang tak lain adalah mantan istri Bill yang kedatangannya membuat Melanie terkejut. Hi, I'm Marcy Polsky. I was married to Bill McGuire. Look, I'm sorry, but why are you here exactly? Kedatangan Mercy ke sana bukan untuk menghancurkan hubungan Melanie dengan Bill yang justru dia ingin memberitahu sifat asli Bill yang kasar yang juga sudah diketahui oleh Melanie. Ex-wife to fiance, you mean? Please. Mercy pun menyayangkan keputusan Melanie untuk menjadikan Bill sebagai pasangan hidupnya, karena diketahui selain sifatnya yang kasar, Bill juga kerap kali selingkuh, di mana hal itu sudah dialami oleh Mercy yang menjadi korban perselingkuhan Bill dengan seorang wanita. And he disappears. Get ready for that. For weeks sometimes. Melanie yang sudah terlanjur bucin malah menganggap jika apa yang dikatakan Mercy hanyalah sebuah cara untuk menggagalkan rencana pernikahannya dengan Bill. Yang tak lama kemudian Bill pun datang dan langsung mengusir Mercy pergi dari sana karena khawatir Melanie akan terpengaruh dengan perkataan Mercy. Right. Got it. No good deed. Beberapa tahun kemudian Bill dan Melanie yang sudah menikah pun tinggal di sebuah rumah bersama kedua anak mereka, di mana Bill mengisyaratkan untuk pindah ke daerah dekat pantai Virginia yang hal itu pun kurang disetujui oleh Melanie. But right now, this is the best place for our family. Melanie memang ingin juga menetap di sana suatu saat nanti, namun kali ini, pekerjaannya di sana tak mungkin ditinggalkan, terlebih dengan kedua orang tuanya pun ada di sana, serta tempat penitipan anak yang sangat membantu Melanie saat dia sibuk dengan pekerjaannya. Mereka yang memang berniat untuk mencari rumah baru pun membuat Melanie iseng untuk browsing mencari informasi rumah yang kiranya cocok untuk mereka. Namun, Melanie pun bingung saat menemukan catatan nomor kontak atas nama Daniela Cruz yang membuatnya mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan Mercy beberapa tahun lalu itu benar. Esok harinya, Shailene pun datang berkunjung menemui Melanie, di mana Melanie pun lalu menceritakan rencana dia dan sang suami untuk membeli rumah baru yang lebih layak dengan halaman rumah yang luas. Namun, ia dibuat kesal saat Bill izin pergi untuk ke tempat kasino. Oh, I transferred some money to the casino line. So, hey, Bill,
Mendengar hal itu, Melanie tak habis pikir mengapa Bill masih belum bisa berhenti dari kebiasaannya berjudi. Padahal, mereka sedang butuh uang yang cukup banyak untuk membeli rumah impian mereka selama ini, di mana Melanie pun meminta Bill untuk berhemat agar bisa mewujudkan impian itu. Don't worry. Tonight I'm gonna win. Melanie pun hanya bisa menahan kesal dan tak bisa berbuat banyak dengan kebiasaan sang suami yang belum juga hilang. Beberapa hari kemudian, Melanie kedatangan pasien bernama Danny yang merupakan seorang mahasiswi yang berniat ikut program bayi tabung. To meet you, what a beautiful accent. Where are you from, Daniela? Setelah saling berbincang terkait program tersebut, Danny rupanya kuliah di sebuah kampus tempat Bill bekerja sebagai dosen. Namun, yang membuat Melanie terkejut adalah saat tahu nama lengkap Danny adalah Daniela Cruz, nama yang pernah dia temukan di sebuah nomor kontak. Seketika kecurigaan Melanie pun semakin kuat dan semakin meyakini bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh sang suami. Tak lama Melanie bertemu dengan seorang dokter senior di sana yang bernama Miller, di mana Miller yang tahu jika ada masalah hidup yang coba disembunyikan oleh Melanie pun berusaha menenangkannya, walau hal itu membuat suasana menjadi kaku di antara keduanya. Ketika malam, Melanie mencoba memastikan rasa penasarannya dengan mengikuti suaminya sepulang dari kampus, di mana Melanie pun mulai percaya dengan perkataan Marcie terkait Bill yang suka berselingkuh saat melihat Bill mengantarkan Daniela pulang ke rumahnya. Menyaksikan sang suami yang beradu jigong dengan Daniela pun benar-benar membuat perasaan Melanie hancur. Pagi harinya, Melanie mencoba bersikap tenang meski dia sudah tahu apa yang dilakukan sang suami di belakangnya. Terlebih saat Bill beralasan jika semalam dia telat pulang kampus karena ada tugas tambahan yang harus dia kerjakan yang hanya disikapi dingin oleh Melanie. Gotta go. Suasana hati yang sedang kacau yang coba disembunyikan oleh Melanie tak cukup meyakinkan Miller bahwa Melanie sedang baik-baik saja, hingga Miller mencoba memanfaatkannya yang secara perlahan mulai membuat Melanie goyah, sehingga terjadilah. Tak jauh berbeda dengan Melanie yang membalas perselingkuhan suaminya dengan hal yang sama, Bill pun semakin menikmati perselingkuhan yang ia ciptakan dalam rumah tangganya. Beberapa hari kemudian, Bill menghubungi Melanie yang sedang bekerja di rumah sakit untuk memberitahu kabar baik terkait pengajuan KPR mereka yang diterima oleh pihak bank, hingga impian mereka untuk memiliki rumah baru yang lebih layak pun semakin menjadi kenyataan walau Melanie tak terlalu senang dengan kabar itu. I hope this is good news for you too. See you later. Alright, bye. Sepulang bekerja, Miller dan Melanie yang baru saja selesai bercocok tanam terus memikirkan nasib hubungan terlarang mereka, di mana Miller yang sudah beristri pun secara tegas menolak untuk menceraikan istrinya. I'm not ready to divorce my wife. That's what you're asking. Melanie yang mendengar hal itu mencoba menutupi rasa kecewanya dengan mengalihkan pembicaraan ke arah kredit rumah yang baru saja dia terima. Melanie khawatir jika mereka tak mampu membayar cicilan kredit yang cukup besar, mengingat suaminya yang tak bisa lepas dari kebiasaan buruknya dalam menghabiskan uang di meja judi. To top it all off, I want a do-over. Esok paginya, Melanie mendapati pesan masuk ke HP milik Bill dari Daniela, hingga dia pun yakin jika mereka akan bertemu. Sepulang kerja, Melanie yang memang sudah tahu kediaman Daniela pun sudah berada di sana untuk melakukan tindakan konyol yang akan menimbulkan masalah baru dalam rumah tangganya dengan memindahkan mobil Bill dari rumah Daniela. Ketika pagi, Bill yang menyadari jika sang istri sudah mengetahui perselingkuhannya dengan Daniela pun menanyakan terkait mobilnya yang sudah tak ada lagi di rumah Daniela pun sangat yakin jika Melanie lah yang melakukannya. Namun, Melanie mencoba untuk berbohong yang justru membuat Bill semakin yakin jika Melanie lah yang melakukannya, hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Did you move my goddamn car? Melanie pun berhasil membuat tanda tangan palsu agar bisa mendapatkan resep obat bius dosis tinggi yang akan digunakan untuk membius Bill. Agar tak dicurigai, Melanie lalu berusaha menutupinya dengan bersikap manis pada Bill dengan mengajaknya minum bersama. 2 minggu kemudian di daerah Virginia,
seorang wanita yang berjalan dengan alat metadetektor logam menemukan sebuah koper berukuran besar yang terlihat mencurigakan, dan ketika dia membukanya. Setelah penemuan koper yang berisikan potongan tubuh bagian atas membuat heboh pemberitaan di mana-mana, sehingga polisi setempat pun berhasil mengidentifikasi mayat tersebut dengan sketsa wajah Bill. Terlebih ditemukannya juga koper dengan merek yang sama di tempat berbeda yang berisikan potongan tubuh bagian kaki. Di sisi lain, detektif kepolisian New Jersey pun mendatangi rumah orang tua Melanie untuk mengabarkan penemuan mayat Bill tersebut, mengingat Melanie kebetulan memang sedang ada di rumah orang tuanya. Melanie pun berusaha bersikap panik dan histeris saat mendengar kabar tersebut. Padahal, Melanie lah orang terakhir yang bersama Bill, hingga bisa dipastikan bahwa sebenarnya Melanie adalah pelakunya. Namun, sandiwara yang ditunjukkan Melanie sejauh ini berhasil menutupi kecurigaan tim penyidik kepadanya. Beberapa hari kemudian, tim penyidik mulai menggali informasi terkait kapan terakhir kali Melanie bertemu dan berinteraksi dengan Bill. Melanie menjelaskan jika dia terakhir bertemu tanggal 28 April sebelum esok paginya Bill pergi dari rumah jam 4 pagi setelah 1 hari sebelumnya mereka terlibat pertengkaran. Melanie pun menjelaskan awal pertengkaran yang bermula dari sifat kasar Bill kepadanya secara fisik. Terlebih, Bill diketahui memiliki selingkuhan yang sudah diketahuinya, di mana Melanie pun menyebut hal itulah yang membuatnya memilih untuk berpisah dan mengurus perceraian mereka. Yeah, April 28th, in the early morning. On you and your children? Yes. And this was at the house at 2902 Plaza Drive? Right, yes, we just had a fight. Penyidik pun menanyakan terkait kepemilikan senjata api yang mungkin dimiliki oleh Melanie, mengingat tim forensik memastikan jika kematian Bill disebabkan oleh luka tembak pada bagian kepala, dada dan perut, sebelum akhirnya ditemukan dalam sebuah koper dengan tubuh terpotong. Namun Melanie membantahnya dan menyebut jika hanya Bill lah yang memiliki pistol. The next step for us, we need to search your home. Keterangan yang diberikan Melanie tak lantas membuat pihak penyidik mempercayainya dan mulai memeriksa setiap ruangan serta menyita beberapa barang yang sekiranya bisa memberikan petunjuk dalam penyelidikan kasus kematian Bill. Termasuk kepemilikan koper yang sama dengan koper yang ditemukan berisi potongan tubuh Bill. May we take it for a few days? Yeah, of course. Sejauh ini, Melanie masih berusaha bersikap tenang dan tidak panik demi menutupi fakta yang sebenarnya, termasuk juga di hadapan keluarganya sendiri. Selaras dengan tim forensik yang sebelumnya telah menemukan penyebab kematian Bill sebelum tubuhnya terpotong, bukti kuat semakin mengarah pada Melanie sebagai pelakunya setelah kepolisian pun mendapat rekaman CCTV tempat Melanie membeli senjata api, meski saat diinterogasi Melanie menyangkalnya. You've got the gun purchase. You don't have the gun though. You have one bullet retrieved from the torso's rib cage. Kendati dalam penggeledahan kemarin kondisi rumah Bill dan Melanie terlihat sangat rapih tanpa jejak. Namun dari beberapa barang bukti yang telah mereka sita dari sana memiliki kesamaan yang signifikan dengan beberapa barang yang ditemukan bersama potongan tubuh Bill yang hal itu membuat mereka hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menetapkan Melanie sebagai pelaku pembunuhan suaminya sendiri. I think you should know that in person, I find her convincing. Kecurigaan pada Melanie sebagai pelakunya pun ditunjukkan oleh Cindy, kakak perempuan Bill yang melihat prosesi pemakaman sang adik yang tak seperti pada umumnya. Terlebih lagi dengan ketidakhadiran kedua anak Bill yang menurut Cindy seharusnya ada di sana. Melanie beralasan jika kedua anaknya sengaja tak dia bawa karena tak mau melihat mereka semakin menderita dan terpukul oleh kematian ayah mereka. They've been through enough. Bill is their father. Cindy secara terang-terangan menyebut jika Melanie tak sedikit pun menunjukkan rasa ingin tahu siapa pelakunya. Namun Cindy pun bertekad akan mengusut kasus ini sampai tuntas dan terungkap pelakunya. I take it back. Not all of us are grieving, are we? Beberapa bulan kemudian, seiring dengan kasus kematian Bill yang masih belum terungkap, Melanie masih intens dengan perselingkuhannya bersama Miller. Bahkan Melanie mengungkapkan ketidaknyamanan dalam hidupnya setelah banyak pihak curiga dengan keterlibatannya dalam kasus ini. Because I don't know how much more of this I can take. Get it over with and arrest me already. Miller terus meyakinkan Melanie untuk tidak perlu takut dalam hal apapun jika Melanie merasa tidak bersalah. You're innocent. That's where they'll end up. Dari pengembangan penyelidikan kasus kematian Bill,
Mereka akhirnya tahu jika Melanie menjalin hubungan dengan Dr. Miller. Bahkan Miller diakini segera menceraikan istrinya agar bisa menikahi Melanie, di mana hal ini menimbulkan kecurigaan ada keterlibatan Miller dalam kasus kematian Bill. Dari hasil penyelidikan itu pun mulai diketahui jika sebelum Melanie membunuh Bill, dia terlebih dulu membuat Bill tak sadarkan diri dengan minuman anggur yang sudah terkontaminasi obat bius dan kemudian membunuhnya menggunakan pistol yang dia beli di kota Pennsylvania sebelum akhirnya memotong bagian tubuh Bill, lalu membersihkan semuanya yang berpotensi meninggalkan jejak perbuatannya. Setelah banyak bukti mendekati 100% mengarah pada Melanie, kepolisian pun menangkapnya tepat saat Melanie baru saja mengantarkan anaknya ke sekolah, di mana penangkapannya itu pun disaksikan oleh anaknya. Singkat cerita, setelah menempuh proses penyelidikan yang rumit dan panjang serta dibantu oleh Dr. Miller yang ikut membantu untuk mendapatkan informasi dari Melanie karena Dr. Miller tak mau dianggap terlibat, persidangan Melanie pun berjalan menegangkan pada April 2007. Upaya hukum yang ditempuh Melanie dan pengajuan banding yang selalu ditolak tidak cukup mampu menyelamatkannya dari jerat hukum yang menantinya meski hingga saat ini, kepolisian tak tahu pasti TKP tempat Melanie mengeksekusi Bill suaminya sendiri. Sidang yang juga dihadiri oleh keluarga Melanie dan juga orang terdekatnya termasuk juga Dr. Miller serta keluarga Bill. Hakim pun memutuskan untuk menjatuhi hukuman penjara seumur hidup pada Melanie yang dianggap bersalah telah menghilangkan nyawa suaminya sendiri.